Pemirsa, balita yang tak sengaja meminum air bercampur narkoba jenis sabu di Samarinda, Kalimantan Timur menjalani rawat inap di RSUD AW Syahrani selama 4 hari terakhir. Menurut keterangan Humas RSUD AW Syahrani Samarinda, orang tua balita tersebut kini mulai mengalami stres lantaran memikirkan kondisi anaknya. Kedua orang tua balita itu juga sempat bercerita terkait kronologi sang anak meminum air bercampur sabu. Tak hanya itu, selama 2 hari sang anak menderita sulit tidur dan kerap meracau atau mengoceh sendiri. Kasus ini pun kini tengah didalami oleh pihak kepolisian. I love sana-sana pokoknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban saat ini, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Arisya Andina, Humas RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Terima kasih Dr. Sisi telah bergabung bersama kami dalam Berita 1 Sore. Dokter, sejauh ini bagaimana kondisi korban? Ya, baik. Selamat sore. Saat ini bayi telah dipulangkan dari rumah sakit kemarin sore, kurang lebih jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Alhamdulillah kondisi dalam keadaan baik. Gejala withdrawal syndrome atau gejala efek dari narkoba tersebut alhamdulillah sudah hilang, tetapi tetap kami akan memantau jika ada keluhan atau ada gejala lain terhadap anak tersebut. Baik, kalau terkait dengan efek dari kasus ini, Dr. Sisi, apa efek jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap balita ini, Dr. Sisi? Ya, efek jangka pendeknya adalah seperti yang kita ketahui, bayi tersebut kan ibu korban mengeluh bayinya tidak tidur selama 2 hari. Kemudian memang pada saat dilakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit kami ditemukan ada detak jantung yang meningkat, kemudian bayinya, kalau istilahnya itu, kalau kita gemeter lah. Jadi kalau kita detak jantung kita agak cepat, kita kan ngerasa berdebar. Nah, kemudian bayi itu juga kurang aktivitasnya berlebih tengah malam, yang mestinya balita tersebut tidur, tetapi dia malah bermain, tidak tidur. Dan memang juga info dari ibu korban bahwa bayi tersebut tidak tidur selama 2 hari. Nah, seperti itu. Baik, Dok, kalau kita tahu tadi disebutkan bahwa di awal anak ini mengalami susah tidur, efek dari narkoba ini, tapi ketika kemarin Anda katakan bahwa bayi R ini sudah boleh pulang, artinya kondisinya sudah kembali normalkah? Seperti itu, ia sudah bisa tidur di jam yang normalnya anak-anak, seperti itu, atau detak jantungnya sudah kembali normalkah, Dokter Sisi? Jadi bayi tersebut sudah bisa tidur, bermain aktif seperti balita pada usianya, kemudian makannya juga normal. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan withdrawal syndrome atau efek samping dari narkoba berjenis sabu itu, atau zat yang mengandung methamphetamine itu sudah hilang ya. Alhamdulillah sudah hilang dari tubuh anak tersebut. Kita pantau juga dari banyaknya minum. Efek samping itu kurang lebih ada sekitar 72 jam atau 3 hari, yang kemudian efek narkoba sabu itu dikeluarkan lewat urin. Nah, jadi kalau anak bayi kita rawat, biasanya kita pasang infus, kita beri cairan, dia akan keluar dengan air kencing. Seperti itu. Pada saat masuk di awal, berapa besar sebenarnya kadar narkoba yang berada di bayi R ini? Untuk hal tersebut kita memang perlu investigasi lebih lanjut. Apakah anak ini baru ini terpapar narkoba jenis sabu atau sebelumnya sudah pernah? Nah, jadi itu perlu kita dalami lagi karena mengingat mungkin anak ini kan hidup di kondisi yang dengan single parent, orang tuanya single parent. Kemudian kita harus juga melihat lingkungan dia.
tumbuh kembangnya dia itu apakah maaf saya jadi tidak cuma terminum, efek sabu bisa dari pada saat yang menggunakan terhirup atau bisa juga dari air susu ibu. Nah, jadi banyak hal yang perlu kita dalami lagi terkait balita tersebut. Berarti Dokter Sisi ada kemungkinan bahwa ini mungkin bukan kali pertama ia tadi mengkonsumsi sabu atau yang membuat ia positif bukan karena dari minuman itu saja, ada kemungkinan dari hal-hal lain dan ini masih terus didalami lagi. Seperti itu kah Dokter Sisi? Ya, oleh pihak kepolisian, benar. Baik. Dokter Sisi, ini kalau kita tahu bahwa salah satu dampak dari konsumsi atau pengguna narkoba ini salah satunya akan berdampak kepada saraf, salah satunya. Apakah ini juga akan menjadi efek, bisa terjadikah ini menjadi efek jangka panjang dari balita ini atau seperti apa, Dok? Bisa banget. Jadi kalau dia masih terpapar, jadi kita harus koordinasi. Ini kita bicara panjang terkait tidak cuma tugas kita, ini tugas bersama ya. Jadi kalau bayi ini terpapar lagi oleh mungkin dari lingkungan dia tumbuh kembang, bisa kemungkinan efek jangka panjang bisa ke jantung atau juga mungkin kerusakan organ. Baik, jadi artinya untuk tidak saraf. Oke. Artinya Dokter Sisi, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan Dok dalam hal ini atau dalam kasus ini, terlebih lagi ini kan balita yang terkena seperti itu? Jadi kebetulan si ibu ini jauh dari rumah sakit, mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam. Jadi jika mengetahui dan sudah curiga kan sudah 2 hari, mungkin langkah awal paling mudah adalah banyak minum air putih, karena jika kita banyak mengkonsumsi air putih akan terbuang lewat urin, itu langkah paling mudah. Nah, jika kita tidak tahu, orang awam yang tidak tahu mungkin langsung dibawa ke rumah sakit, karena memang di rumah sakit kita bisa melakukan observasi, kita lakukan pemberian cairan lewat intravena atau pemberian lewat infus, kita lakukan screening zat apa, kemudian dan sebagainya masih bisa kita lakukan. Tapi jika di jauh misalnya di pedesaan atau di tempat yang terjangkau rumah sakitnya jauh, ya paling benar adalah perbanyak minum air putih, air mineral paling tidak. Karena kalau dia banyak minum, dia banyak kencing, akan terbuang zat tersebut lewat urin. Baik Dokter Sisi, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian Dokter Arisia Adina, Humas RSUD Abdul Wahab Syahrani.